terpercaya. Tak diberi uang, seorang pria di kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat membakar rumah orang tua. Baru diresmikan beberapa waktu lalu, Koperasi Desa Merah Putih Hutada A berhasil mengembangkan usaha dengan membangun 9 gerai yang melayani kebutuhan masyarakat. Polisi tangkap pelaku penipuan dengan modus membangun rumah mewah. Korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Puluhan lapak pedagang yang berada di Pasar Inpres Manonda, Kota Palu, Sulawesi Tengah, ludes terbakar. Menurut warga sekitar, api pertama kali terlihat dari salah satu lapak di dalam pasar yang merupakan lapak warung makan. Brimopolda Sulawesi Tengah dan TNI Angkatan Laut datang membantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu yang kekurangan air untuk memadamkan api. Kebakaran yang terjadi sejak dini hari baru bisa dipadamkan pada malam hari. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut warga, kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu lapak yang berada di dalam area pasar. Cuma asap sama suka dalam di koslet begitu. Ini kebakaran dengan koslet tahu. Oh ya. Ada berapa lapak di situ tuh, Kak? Sekitar berapa lapak situ? Banyak, ada campuran juga banyak. Rata-rata di situ penjual apa di situ? Ada campuran, baju, makanan. Kalau unit personil kita dari Dinas Pemadam Kota Palu ada 9 unit, dibantu dari BPBD, dari Brimob, dari provinsi juga ya. Ya, dari provinsi. Ya, dan provinsi juga ada yang lingkungan hidup juga ada. Kayaknya itu mereka yang membantu semua itu. Ya. Asesmen sementara berapa unit bangunan yang terbakar? Oh, kalau kios ini 13 ya. 13 ya. Semua 13. Los besarnya itu 13. Saudara, diduga akibat lilin, 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. 10 unit armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran. Api dengan cepat membesar sehingga warga sekitar lokasi panik. Pemadam kebakaran sempat kesulitan lantaran akses ke lokasi kebakaran cukup kecil, sehingga pemadam menggunakan armada yang lebih kecil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 unit rumah warga hangus terbakar. Menurut penghuni rumah, kebakaran terjadi saat rumah ditinggalkan ketika lilin di dalam kamar menyala akibat listrik padam. Mana Pak? Dari kamar belakang, Pak. Kamar belakang. Gara-gara lilin dibakar. Oh, lilin. Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pas kebakaran, kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi habis semua rumahnya Pak? Iya. Bakar lilin karena mati lampu memang atau? Baru mau dibayar listrik, kan? Oh, habis token. Bukan, menunggak gitu. Lewat bayar. Iya, baru mau dibayar listrik. Karena mati lampu bakar lilin. Iya, ada kemana bayar ke lilin. Di kamar, di belakang, tergembok. Pas saya yang buka gemboknya. Saya yang terakhir keluar dari rumah. Personil kurang lebih 30-an. Itu posko timur, maksudnya dari Pengayoman dengan posko komando dari Ratulangi. Rumah yang terbakar semua 3 tapi 2 yang agak keras, 1 terdampak, itu yang lagi didinginkan sekarang karena jangan sampai melebar. Tetap teman-teman dinginkan dulu kasih. Yang terdampak itu harus istilahnya dia harus
airnya dimainkan di situ semua supaya tidak membesar di situ juga. Kendalanya apa saja, Pak? Ini masih tahap penyelidikan oleh aparat yang berwajib. Jadi sambil menunggu apa hasilnya kami juga akan dalam pemadaman ini, Pak? Alhamdulillah masyarakat sangat membantu kami. Yang penting itu teman-teman dari tim damkar kalau sudah ada kejadian begini masyarakat membantu untuk mengarahkan secepatnya masuk di lokasi. Saudara, seorang pria di Kelurahan Bukit Harapan, Kota Parepare, Sulawesi Selatan tega membakar rumah orang tuanya sendiri hanya karena tak diberi uang. Awalnya pelaku meminta uang kepada orang tuanya karena ingin menjenguk anaknya yang sedang sakit di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Karena tak diberi uang, pelaku nekat membakar rumah orang tuanya. Setelah membakar rumah orang tuanya, pelaku sempat melarikan diri ke rumah rekannya hingga akhirnya ditangkap polisi. Karena perbuatannya, pelaku terancam pidana 12 tahun penjara. Namun polisi curiga pelaku merupakan pengguna narkoba dan masih dalam penyelidikan. Terus kenapa sampai kau bakar? Beliau duduk, bawakan duduk. Awalnya korban meminta uang dengan alasan untuk kembali menemui anak istrinya di Palu. Namun orang tuanya tidak mengindahkan keinginan dari anak tersebut. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Jadi akibat dari perbuatan ini benar pelaku melakukan suatu pembakaran kepada rumah orang tuanya. Namun pasal yang dikenakan yaitu pasal 187 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja melakukan pembakaran dengan ancaman 12 tahun penjara. Saudara, peduli dengan populasi hewan rusa, pengelola Depot Terminal Bahan Bakar Minyak atau BBM memelihara dan mengembangbiakan hewan rusa di sekitar area terminal BBM di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Yang awalnya hanya 3 ekor, kini telah berkembang menjadi puluhan ekor rusa. Sejak beberapa tahun lalu, pengelola Depot Terminal BBM Karang-Karangan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan memelihara 3 ekor rusa yang diambil dari lokasi penangkaran satwa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Hingga kini jumlahnya telah berkembang biak menjadi 20 ekor, terdiri dari 5 jantan dan 15 betina. Rusa dirawat langsung oleh pengelola terminal BBM di area khusus di dalam kawasan terminal BBM. Di tengah aktivitas pengisian BBM, setiap hari pengelola menyediakan pakan berupa daun hijau dan wortel segar. Rusa ini awalnya kita dapat atau kita peroleh dari penangkaran di Sidrap, itu sejumlah 3 ekor. Dan sekarang saat ini sudah berjumlah kurang lebih 20 ekor, 5 jantan dan 15 betina. Nah, di sini kami lepas liarkan secara alami di lingkungan pagar area terminal. Jadi mereka cari makan sendiri di sini, walaupun kami kadang bantu dengan wortel ataupun kami babat rumput kita berikan ke mereka. Selebihnya sih mereka cari sendiri. Keberadaan rusa di terminal BBM sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem hewan rusa, sekaligus memperlihatkan keberadaan hewan rusa tidak mengganggu aktivitas industri. Tim Liputan Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Saudara, Kodim 1304 Kota Gorontalo membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila, Bone Bolango. TNI akan membangun akses jalan sepanjang 1.350 meter, renovasi rumah tak layak huni, penyediaan sumber air hingga memperkuat sosialisasi ketahanan pangan pada masyarakat dusun yang terisolasi. Bersama pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Kodim 1304 Kota Gorontalo resmi membuka pelaksanaan TMMD ke-125 yang dipimpin langsung Bupati Bone Bolango. Dusun Waolo menjadi salah satu pemukiman terisolasi yang berada di wilayah perbukitan dan jauh dari pusat desa. Dandim 1304 Gorontalo bilang Dusun Waolo menjadi lokasi yang tepat untuk pelaksanaan TMMD lantaran masih minimnya fasilitas untuk masyarakat.
TNI bersama pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan membangun akses jalan sepanjang 1.350 meter dengan lebar hingga 4 meter menuju pemukiman Dusun Waolo. Mereka juga akan merenovasi rumah tak layak huni, menyediakan sumber air hingga memperkuat ketahanan pangan di masyarakat. Sekitar 150 personil TNI dikerahkan selama TMMD serta melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat setempat. Akan memaksimalkan selain Satgas, kami pun akan mengajak seluruh masyarakat, instansi vertikal, BUMN maupun instansi-instansi lain yang bisa kami ikut bersinergi bersama. Sementara ini memang tantangan medan dan cuaca. Cuaca juga tidak bisa kami prediksi, sekarang panas, besok bisa hujan. Untuk medan di sana perlu kita ketahui bahwa medan di sana begitu bebatuan yang orang sini sampaikan batu papan, sehingga agak sulit ditembus. Bisa dibilang bahwa di Sumbawa salah satu tempat yang cukup terisolir. Tentunya dengan adanya pembukaan jalan ini masyarakat sangat antusias karena dengan adanya akses jalan ini akan memperpendek waktu tempuh dari Dusun Waolo ke Desa Maluku. Untuk mensukseskan TMMD di Dusun Waolo ini, pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengucurkan anggaran hingga 1 miliar rupiah. Bupati Bone Bolango mengaku akan terus mendukung dan bersinergi bersama TNI untuk membangun daerah mulai dari pelosok. Nah, dua hal ini jalan sekali, sangat dibutuhkan sekali di tingkat pedesaan. Sehingga dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka TMMD ini akan membuka wawasan mereka bagaimana mereka mensetarakan kehidupan mereka dengan daerah yang di sekitarnya, terutama menciptakan kesetaraan mereka di kehidupan di kota. Diharapkan TMMD dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemerataan derajat kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Selama pembukaan TMMD, Kodim 1304 dan pemerintah Bone Bolango juga turut mengadakan bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan, pasar murah, serta menyerahkan bantuan untuk anak stunting. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Baru diresmikan beberapa waktu lalu, Koperasi Desa Merah Putih Huta-Daa berhasil mengembangkan usaha dengan membangun 9 gerai yang melayani kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Hujan yang turun selama 2 pekan terakhir mengakibatkan air meluap hingga permukiman warga di Kabupaten Mapi, Papua Selatan terendam banjir. Daerah yang terendam banjir di Kabupaten Mapi yakni Kota Kepi di Distrik Oba, Distrik Senggo, Distrik Haju, dan Distrik Pasue. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sekitar 261 warga terpaksa harus diungsikan ke gedung olahraga dan aula Kodim. Banjir juga mengakibatkan aktivitas Bandar Udara Kepi terganggu akibat tergenang air, sehingga pesawat domestik jenis ATR tidak dapat mendarat. Warga diimbau agar tetap waspada selama kondisi cuaca masih buruk. Hujan ini kan terus-menerus ini. Hujan ini kan deras dan terus-menerus. Selain bandara juga banyak kampung-kampung yang di distrik-distrik yang terkena banjir. Di daerah Kepi sendiri yang terkena banjir itu sudah ya sekitar 1 meteran, 1 pinggang lah. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, Maluku sejak pagi hingga siang hari menyebabkan longsor di 3 lokasi dan menutup akses jalan utama. Material longsor selain menutup akses ke pusat kota juga menyebabkan 3 tiang listrik roboh, sehingga pasokan listrik di wilayah terdampak putus total.
Sejak pagi hingga sore, petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Ambon, BPBD, PLN, serta TNI Polri maupun warga turut membantu membersihkan material longsor meskipun kondisi cuaca belum membaik. Iya, hujan besar. Lalu longsor. Longsor dari sana dulu. Dari yang pertama ini baru kedua di sini. Kedua di sini. Hujan lama juga hujan atau 1,5 jam. 1 jam setengah. Ada beberapa lokasi longsornya, Pak. 1, 2, 3. Selain longsor, ini listrik bagaimana? Listriknya 1. Berarti tambah atas rusak paralel sana itu 2. Jadi atas bengkel. Saudara, Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program pemerintah resmi mulai beroperasi di Kelurahan Panampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran koperasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Koperasi Merah Putih yang mulai beroperasi ini menyediakan berbagai layanan, termasuk distribusi bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan susu dengan harga terjangkau. Koperasi ini bisa menjadi solusi ekonomi warga yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, warga terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat gotong royong dalam dunia usaha, terutama usaha mikro. Alhamdulillah sudah beroperasi dengan adanya gerai ini berarti ini sudah menandakan bahwa Koperasi Merah Putih Kelurahan Panampu sudah berjalan. Oke, Pak, nanti isi dari koperasi ini apa saja, Pak? Jadi yang utama itu kebutuhan bahan pokok dan UMKM yang ada di Kelurahan Panampu ini. Sebenarnya Koperasi Merah Putih ini sebenarnya di dalam Panampu ini cukup bahagia semua ini warga rakyat Panampu ini, sekitar Panampu. Karena adanya bantuan dari pemerintah ini sehingga semua masyarakat lagi bahagia ini untuk menunggu ini. Bagaimana koperasi kita datangi hari-hari untuk meminta bantuan, karena koperasi ini minta bantuan kepada pemerintah juga. Kalau pemerintah secepatnya warga Capua ini lebih membantu kebutuhan hari-hari. Saudara, Koperasi Desa Merah Putih Huta-Daa di Kabupaten Gorontalo yang merupakan program pemerintah berhasil membuka 9 gerai untuk kebutuhan warga. 9 gerai dibangun tanpa modal awal dan hanya memanfaatkan gedung bekas pasar. Setelah resmi diluncurkan beberapa waktu lalu, Koperasi Desa Merah Putih Huta-Daa yang berada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berhasil mengembangkan usaha dengan membuka 9 gerai yang melayani kebutuhan sehari-hari warga. 9 gerai dibangun di bekas gedung pasar, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, gerai LPG, pupuk, hingga gerai simpan pinjam. Meski tanpa modal awal untuk penyediaan stok, namun Koperasi Desa bekerja sama dengan sejumlah perusahaan BUMN, salah satunya bank pemerintah. Harga yang dijual di gerai Koperasi Desa Merah Putih ini juga cukup terjangkau bagi warga. Dengan dibukanya beberapa gerai ini dengan tujuan kita melihat bangsa pasar yang ada di desa itu sendiri, terutama terkait dengan kebutuhan masyarakat desa Huta-Daa. Karena selama ini jujur seperti contoh apotek desa, banyak masyarakat apabila mereka belanja obat itu harus menempuh sekitar 1 sampai dengan 2 km. Nah, dengan adanya ketersediaan di KDMP Huta-Daa ini yang tentunya akan mempermudah akses mereka atau mempercepat akses mereka untuk membeli obat. Begitu juga dengan gerai sembako. Namun dengan adanya gerai sembako ini tentunya bukan akan menjadi daya saing bagi UMKM, usaha-usaha masyarakat yang ada ya, tapi semata-mata kita akan melakukan penjualan berdasarkan sistem grosir. Koperasi Desa Merah Putih Huta-Daa kini menjadi percontohan pengembangan koperasi desa. Bahkan beberapa pengurus desa dari berbagai daerah datang untuk melakukan studi banding. Jadi hari ini kita ada kesempatan mau ke Bulog rencananya, tapi kan ada jeda waktu istirahat, jadi kita gunakan untuk studi banding ke yang kebetulan koperasi ini koperasi yang mock up. Berarti studi banding untuk ya, melihat suasana. Melihat suasana. Iya. Apa saja tadi yang sempat dilihat atau ditanya-tanya? Gerai-gerai tentang gerai sembako, gerai obat,
dan juga perkantoran ya, terutama ya. Jadi ini terutama manajemennya tentang cara menata barang, kan hal yang baru ya buat koperasi, buat kita ya. Selain mengembangkan usaha, saat ini Koperasi Desa Merah Putih Hutada'a berupaya untuk menyediakan stok kebutuhan warga, terutama bahan pokok. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Polisi tangkap pelaku penipuan dengan modus membangun rumah mewah. Korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang pencuri di Kabupaten Muna dihajar warga setelah kedapatan mencuri tas milik seorang warga yang merupakan kepala sekolah. Aksi pencurian yang terjadi tak jauh dari sekolah di Jalan Sutomo ini diketahui dan korban langsung meminta bantuan warga sehingga pelaku dibawa di sekolah. Setiba di sekolah, pelaku yang telah meminta maaf kepada korban justru dihajar warga. Korban dan warga lain berupaya mencegahnya, namun massa yang kesal tetap memukul pelaku sehingga korban pingsan karena syok. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Katobu, namun beberapa saat kemudian dilepaskan karena pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Korban dan pelaku akhirnya berdamai. Jadi awalnya itu ya pada hari itu ya dari pihak sekolah memberikan informasi bahwasanya di sekolah yang tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan salah satu yang diduga pelakunya telah diamankan oleh pihak sekolah. Nah, kemudian kami dari pihak Polsek ya, dengan informasi tersebut kami secara sigap mendatangi TKP dan kemudian mengamankan yang diduga pelaku tersebut. Setelah kami amankan di Polsek dan kami adakan interogasi, ternyata yang diduga pelaku tersebut ya mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ditambah lagi keterangan dari keluarga yang diduga pelaku tersebut. Nah, kemudian kami dari pihak Polsek mengadakan langkah-langkah, yaitu ya, kami mengadakan salah satu restorasi justice ya, dengan menghadirkan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah pada saat itu dari pihak pelapor yaitu pihak sekolah secara ikhlas bahwa masalah tersebut akan diselesaikan sekeluarga. Saudara, di Treskrimsus Polda Gorontalo menangkap pelaku penipuan dengan menjanjikan pembangunan perumahan mewah. Pelaku mengaku sebagai pengembang perumahan dan merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Kasus penipuan dengan modus menjanjikan pembangunan rumah mewah diungkap Polda Gorontalo berkat laporan korban. Pelaku ditangkap di Bolo A, Mongondo, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku bertemu korban yang hendak membeli perumahan. Pelaku kemudian mengaku sebagai pengembang perumahan dan menjanjikan sebuah perumahan mewah di wilayah Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo dengan harga 350 juta rupiah. Korban kemudian memberikan uang muka sebesar 70 juta rupiah, namun rumah yang dijanjikan tak kunjung dibangun. Selain itu, pelaku juga telah menipu dua korban sebelumnya dengan modus yang sama. Dari ketiga korban, pelaku mendapatkan uang sebesar 260 juta rupiah. Sampai dengan hari ini, rumah yang dijanjikan itu tidak kunjung dibuat dan ternyata perumahan yang dikatakan Gria Firma Residence itu adalah fiktif. Yang melapor ke kami itu ada 3, termasuk yang kami tangani awal ini adalah pelapor atau korban atas nama Ririan, kemudian ada juga 2 korban lain yang modusnya hampir sama, hanya bedanya untuk perumahan yang kedua itu perumahannya ada,
tapi ternyata yang bersangkutan bukan developernya. Jadi kalau yang pertama itu fiktif perumahannya, yang kedua perumahannya itu ada, tetapi yang bersangkutan bukan merupakan developernya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen jual beli hingga sertifikat rumah dan pelaku terancam pidana 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, seorang pemilik showroom mobil di kota Gorontalo ditangkap polisi di kota Manado, Sulawesi Utara. Pelaku menjual 3 unit mobil yang dititipkan kepadanya tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Seorang warga di kota Gorontalo melaporkan rekan bisnisnya yang merupakan pemilik showroom mobil ke Polda Gorontalo. Setelah mangkir dari 3 kali panggilan, polisi menjemput paksa terduga pelaku di kota Manado. Kasus ini bermula saat korban menitipkan 3 unit mobil ke showroom milik terduga pelaku yang berada di kota Gorontalo. Meski keduanya sudah sering bekerja sama, namun terduga nekat menjual 3 unit mobil yang dititipkan di showroom mobilnya tanpa sepengetahuan korban. Ketiga mobil tersebut dijual di kota Manado, namun uang hasil penjualan masuk ke rekening bank istri terduga pelaku, sehingga korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan dari pelapor ataupun korban, selaku pemilik dari 3 unit kendaraan tersebut, tersangka menjualnya ke orang lain atau mengalihkan unit tersebut secara bergantian, sehingga pada kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah 300 juta rupiah. Tersangka dengan korban ini saling kenal atau seperti apa? Saling kenal, itu tadi bentuknya kerjasama tersangka dan korban, di mana korban menitipkan 3 unit kendaraannya untuk dirental pada tersangka. Namun tersangka mengalihkan atau menjual unit-unit tersebut sehingga korban mengalami kerugian yang sekitar 300 juta rupiah. Pekerjaan hari-hari tersangka wira swasta, usaha rental mobil. Polisi juga menyita 3 lembar kwitansi jual beli, KTP palsu tersangka dan istri, hingga sejumlah ponsel genggam yang digunakan tersangka. Tersangka terancam hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.